Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mencoba membahas kembali indikator soal berkaitan dengan kecepatan. Di sini bisa dilihat ya indikator soalnya. Disajikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Peserta didik dapat menentukan waktu berpapasan ini. Yang kita akan bahas adalah waktu berpapasan apabila waktu berangkat bersamaan. Jadi mungkin nanti akan ada soal, ada dua kendaraan, entah itu mobil entah apa, dua kendaraan yang akan melalui satu jalan, tetapi jalannya itu berbeda arah. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul berapa jika mereka berangkat dengan jam yang sama dari tempat masing-masing gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat rumus aslinya jarak, kecepatan, dan waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nanti kalau kita mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Dari tiga indikator ini yang paling besar nilainya adalah jarak, berkaitan dengan berapa kilometer jalan yang akan ditempuh. Nah, di sini ada waktu berpapasan. Untuk rumusnya, waktu berpapasan adalah jarak total dibagi kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Yang dimaksud kecepatan pertama itu adalah kecepatan mobil yang pertama. Kecepatan kedua itu adalah kecepatan mobil yang kedua. Maka di sini sempat kami buat langkah mengerjakan soalnya. Jumlahkan kecepatan 1 dan kecepatan 2. Cari waktu berpapasan, yaitu jarak dibagi jumlah kecepatan. Dan yang terakhir adalah tambahkan waktu berangkat dengan waktu berpapasan. Mungkin teman-teman masih bingung dengan cara-cara seperti ini kalau belum paham konsepnya. Maka pada kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan konsepnya. Kenapa kok kecepatannya ditambah? Seperti itu ya. Yuk kita bahas bersama. Teman-teman, coba lihat di sini. Di sini kami mempunyai tayo untuk menggambarkan mobil yang pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan 10 km per jam? Ya, konsep kecepatan 10 km per jam itu maksudnya si tayo ini berjalan dengan kecepatan 10 km per jam itu 1 jamnya dia menempuh jarak 10 km gitu maksudnya. 10 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi, misalnya tayonya berangkat jam 7 di titik 0, misalnya di sini di kota A titik 0. Nah, kemudian 1 jam lagi, kan jam 7 jadi jam 8 ya. Sampai mana tayo? Nah, diibaratkan ini kilometernya ya. Maka dalam pukul 8 dia sudah mencapai ke 10 km ini. Paham ya? Kalau jam 9 maka 1 jamnya kan 10 lagi, maka dia akan sampai di titik 20 km. Paham sampai sini? Begitu juga dengan Gani. Misalnya di sini kami punya Gani dengan kecepatan 5 km per jam. Maksudnya apa? Maksudnya si Gani ini berjalan dalam 1 jamnya menempuh jarak 5 km atau 5 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Berarti kalau berangkat jam 7, jam 8-nya sampai mana, Bu? Sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Jelas ya? Kalau jam 9, Bu, ya 5 km lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
Paham ya sampai sini? Itu konsep kecepatan. Nah, kalau misalnya ya ada soal. Ini Bu Eka buat jalannya. Si Tayo berangkat dari kota A, misalnya di sini kota A, dengan kecepatan 10 km per jam menuju ke kota B. Misalnya di sini kota B. Sedangkan si Gani berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 5 km per jam. Berangkatnya sama-sama jam 7 misalnya. Nah, pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, kita coba dulu ya tanpa rumus ya. Kita coba dulu ya. Misalnya gini. Jam 7 masih di titik 0 semua. Kita buat 1 jam dulu. 1 jam si Tayo sampai titik ke 10, si Gani sampai titik ke 5, ya kan? Karena di sini 10, di sini 5. Kita coba lagi. Oh, ini baru 1 jam, 2 jam Bu. Sampai ke titik 20. Yang di sini sampai ke titik 20 juga. Oh, ketemu si Tayo sama si Gani. Ya apa enggak? Jelas ya? Berarti tadi gimana? Tadi kecepatan Tayo sama dengan 10 km per jam. Kecepatan Gani sama dengan 5 ya. 5 km per jam. Kemudian jaraknya 30 km. Waktu berangkat jam 07.00. Maka tadi ketemunya jam berapa anak-anak? Ya, maka waktu berpapasannya pukul 09.00. Ya kan tadi kan jam 8, jam 9. Yang di sini juga jam 8, jam 9. Nah, bisa ketemu jam 9 ini dari mana? Ini tadi dari kecepatannya ditambah dulu. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Baru jaraknya dibagi kecepatan. Jaraknya kan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Karena di sini jam, maka di sini juga jam. Nah, berangkat jam 7, perjalanannya 2 jam, maka berpapasannya jam 9. Jelas ya? Jelas ya sampai sini ya? Kenapa Bu? Kok ditambah? Ya, karena bergerak sama. Nih, ini tadi jalannya 30. 1 jam bareng-bareng bergerak. Nah, kan berarti mengurangi jarak, mengurangi jalannya ini, jaraknya. Di sini berkurang 10, di sini berkurang 5. Berarti kan yang berkurang 10 sama 5 kan jadi 15. Gitu. Paham ya? Tadi penjelasan tadi bagaimana kalau kita terapkan dalam soal. Kita bacakan ya. Soal 1. Mobil A mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 8. Sini berarti apa nak? Berarti ini waktu berangkat ya. Berangkat. Waktu berangkatnya jam 8. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berarti yang pertama kita anggap ini aja ya. 40 km per jam. Pada saat yang bersamaan, berarti sama-sama jam 8, nih bersamaan. Mobil B dengan mengendarai mobil berangkat dari kota B menuju kota A. Berarti kebalikannya ya.
Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Otomatis nanti di sini 40, di sini 60. Berkurang berapa? Berkurang 100 km kan dalam 1 jamnya. Ya apa enggak? Jika jarak kota A dan B 200 km, pukul berapa mereka akan berpapasan? Mudah ya. Berarti tinggal pertama langkahnya. Karena di sini 40, di sini 60, maka kita jumlahkan 40 dengan 60. Ketemunya berapa? 100 km. Kemudian tadi mobilnya itu bergerak di jalan dengan jarak berapa? Di sini ada jaraknya 200. Oh, berarti tinggal 200 dibagi kecepatan yang sudah dijumlahkan tadi. 100. Berarti tinggal berapa? 2 jam. Ya kan? 2 jam. Maka pukul berapa mereka berpapasan? Berangkatnya tadi jam 8. 08.00 ditambah 2 jam. Kira-kira 2 jam setelah jam 8 jam berapa anak-anak? Jam 10.00. Maka waktu mereka berpapasan pada pukul 10.00. Sudah jelas ya? Di sini ada soal. Coba kalian kerjakan di rumah. Nanti bisa dikumpulkan atau bisa tulis jawabannya di komentar. Sudah paham ya? Untuk video kali ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Bu Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.